Halo kawan, jumpa lagi di channel kita ini, channel Mojopahit Vlog. Channel yang berisi jalan-jalan untuk melihat keindahan alam dan melihat peninggalan nenek moyang kita. Sekarang kita berada di Candi Gentong. Pada episode yang lalu kita melihat bentuk Candi Gentong yang lebih utuh. Sekarang kita akan melihat Candi Gentong yang sisi utara, atau mungkin orang menyebutnya Candi Gentong kedua. Tapi menurut bapak-bapak yang bertugas di sini, untuk menentukan bahwa ini Candi Gentong pertama maupun Candi Gentong kedua itu memang sulit. Akhirnya dibuat garis kesimpulan melihat dari bentuk dan sisa candi yang ditemukan, sehingga diasumsikan struktur candi yang masih utuh disebut Candi Gentong pertama, sedangkan ini adalah yang kedua. Karena memang untuk meneliti dan mengulik sejarah dari sebuah candi itu memang sangat rumit, butuh keahlian khusus. Kita juga patut berterima kasih kepada para arkeolog dan peneliti-peneliti yang telah mencurahkan segala waktunya untuk bisa mengungkapkan sejarah atau kisah apa yang terpendam di balik sebuah candi, sehingga kita bisa menikmatinya sekarang. Karena dengan jasa mereka lah kita dan anak keturunan kita tidak putus dari sejarah nenek moyangnya. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat di sekitar Candi Gentong ini, bahwa Candi Gentong ini adalah tempat memandikan jenazah. Sedangkan menurut hasil ekskavasi yang dilakukan, dulu di Candi Gentong 1 ditemukan stupika. Ditemukan di tengah, sepertinya alat ibadah untuk agama Buddha. Dan stupika tadi terbuat dari tanah liat. Sedangkan Candi Brau yang terletak kira-kira baratnya dari candi ini dikenal sebagai tempat pembakaran jenazah. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa Candi Gentong ini adalah tempat memandikan. Kemudian setelah selesai memandikan, jenazah tersebut dibakar di Candi Brau. Sedangkan kalau kita melihat kondisi real sekarang, memang kondisi Candi Gentong yang satu ini sudah sangat tidak utuh. Banyak yang hancur dan batu batanya ini kebanyakan seperti sudah menyatu dengan tanah. Agak sulit membedakan mana batu bata, mana tanah, karena sudah sangat lengket seperti ini. Kita bisa lihat kondisinya seperti ini, tidak seperti Candi Gentong yang kemarin kita lihat yang di sebelah ini. Ini juga diberi atap supaya terlindung dari panasnya matahari, dan juga jika musim hujan, air hujannya tidak langsung mengenai struktur candi ini. Karena kalau langsung mengenai unsur candi ini, bisa dibayangkan akan cepat hancur karena sudah sangat rapuh. Diberi atap saja kondisinya seperti ini, apalagi jika tidak diberi atap. Semoga para arkeolog dan peneliti bisa mengungkap lebih banyak apa
peran dari Candi Gentong ini di masa lalu. Ini kondisi taman yang mengelilingi Candi Gentong. Dan Candi Gentong ini bukan candi era Majapahit, tapi candi sebelum era Majapahit. Untuk Candi Gentong yang ini berupa struktur utama dikelilingi oleh struktur kecil. Struktur utamanya sendiri berdenah persegi berukuran sekitar 7,10 dikali 7,10 meter. Nah, di sekelilingnya ini terdapat 7 struktur yang ditata mengitari candi sesuai dengan arah mata angin, kecuali pada sisi utara yang tidak terdapat struktur. Sedangkan luasan struktur Candi Gentong sendiri, Candi Gentong yang kedua ini secara umum adalah 18,5 dikali 18,5 meter. Candi Gentong sendiri itu ditemukan pada tahun 1889 Masehi. Kemudian diadakan pemugaran yang dilakukan oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur pada tahun 95-96. Kemudian pada tahun 98 sampai 99 hingga tahun 2004. Inilah hasilnya, bisa kita nikmati sekarang. Ini kondisi di luar, di tamannya. Rata-rata candi di Trowulan ini diisi oleh taman-taman seperti ini. Pola-polanya mirip, sehingga bagi para pengunjung yang membawa keluarga bisa sambil bermain-main. Jadi tidak hanya sekedar monoton bentuk candi, bentuk batu bata saja, tapi sudah ada berupa taman. Itulah kawan, hal yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terus pantau terus channel Mojopahit Vlog ini untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami.